Kita lanjutkan tentang najis. Ini saya ringkas nanti najis ini karena banyak sekali poinnya. Najis itu apa, Pak? Karena ada najis, ada hadath. Apa bedanya? Ada istilah najis, ada kata najis, ada kata hadath. Apa bedanya? Bukan. Apa bedanya najis sama hadath? Najis apa? Ya, benda fisik. Hadath orangnya. Kita ambil contoh. Kita buang air kecil. Yang najis mananya? Kencingnya. Yang hadath yang mana? Orangnya. Perempuan menstruasi. Yang najis apanya? Darah haidnya. Yang hadath siapa? Orangnya. Jadi najis itu fisik, ain, benda, najis, kelihatan, terlihat. Kalau hadath berarti apa? Abstrak, sifat yang ada di diri kita. Hadath kecil, hadath besar, berarti kan dirinya, bukan fisik, bukan benda, Pak. Kalau najis berarti kelihatan. Makanya di tema pembahasan ini macam najis dan membersihkan kalau kena baju. Berarti itu benda. Fisik yang terkena baju, badan, dan terkena tempat. Gimana bersihinnya? Jadi siram, Pak. Ribet amat kan gitu kan. Bersihin najis gimana? Siram, dicuci. Jadi simpelnya gitu. Nah, najis itu. Kalau hadath, orangnya, fisik orang. Cara bersihinnya orang. Nah, itulah munculnya adanya tayamum, adanya wudhu sama mandi besar. Paham, Pak ya? Kalau hadath kecil, cukup menghilangkannya dengan wudhu. Kalau hadath besar, menghilangkannya dengan mandi besar. Kalau najis disiram, Pak. Baju dicuci di bagian yang terkena najis. Faham sampai sini? Oke. Apa aja jenis benda-benda najis? Ini saya menyebutkan ini aja ya. Kalau bahasa para ulama fikih, semua yang keluar dari kubul sama dubur, keluar dari kemaluan dan keluar dari dubur. Makanya kalau perempuan, ini panjang ceritanya. Kalau keluar dari kemaluan perempuan kan nggak pipis doang. Apa hukumnya itu yang lain? Kan ribetnya di sini. Kalau perempuan ya, pernak-perniknya ini yang panjang. Laki, jadi segala yang keluar dari dua ini, kemaluan sama dubur, najis, Pak. Apa aja bentuknya harus dijelaskan. Pertama, ya, pipis dan kotoran manusia. Najis, Pak. Disebutkan dalam hadis tentang amatu adzabil qabr. Kebanyakan sebab seseorang diazab di kuburan. Serem amat. Apa sebabnya? La yastatir minal baul. Banyak penceramah salah nerjemahin. La yastatir minal baul diartikan enggak cebok. Salah itu. Bukan tidak cebok.
la yastatir minal baul itu tidak menutup diri dari air kencing. Maksudnya tidak berhati-hati dari cipratannya itu loh Pak. Mohon maaf nih, kalau laki kan suka pipis di yang berdiri itu. Nah, ketika pipis laki kan kalau pipis kan begitu deh, gitu kan. Dia tidak berhati-hati dari air kencing yang berbalik pada dirinya. Itu namanya la yastatir. Tidak menutupi diri dari air pipis dia. Yang pada akhirnya air itu akhirnya terkena kainnya, kena celananya. Paham, Mak? Bukan tidak cebok, salah terjemahnya. La yastatir minal baul, enggak berhati-hati dari cipratan air kencing. Ini menjadi sebab si pelakunya diazab di kuburan. Termasuk di dalamnya pipis di tempat umum. Ittaqul mala'in talat. Hindari sebab-sebab Anda dilaknat oleh Allah. Apa itu? Ada 3. Pipis di trotoar. Laki ini memang ya. Pipis di trotoar. Pipis di bawah pohon. Bawah pohon besar, pohon kecil, taman. Pipis di saluran air. Jalan-jalan sama anaknya masih kecil. Anaknya bilang, "Ma, belet pipis." Main dipelorotin aja sama emaknya. Itu emaknya itu yang dosa itu. Ya, jadi masalah pipis jangan sembarangan gitu. Ini hukumnya jelas sekali. Nah ini pipis, kemudian kotoran manusia. Ya. Kemudian ada lagi yang keluar dari kemaluan kita. Disebut dengan istilah apa? Al-madhi sama al-wadi. Bukan wadi, madhi sama apa? Iya, madhi sama wadi, maaf. Madhi sama wadi. Apa bedanya, Pak? Bukan almani, bukan air mani. Air mani nanti dulu. Namanya madhi sama wadi. Bukan mani loh, bukan. Madhi, Pak. Madhi itu apa? Apa madhi, Pak? Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan laki maupun perempuan, dan itu apa namanya? Kental, netes. Karena kental ya otomatis netes dia keluarnya. Faktornya apa? Inda ghayalani syahwah katanya. Ketika dorongan syahwat seksual dia naik. Kita laki-laki umpama terkadang tahu-tahu ada tetes di celana dalam muncul gitu kan. Kenapa? Itu tadi. Ketika syahwatnya naik maka keluar itu. Madhi namanya. Begitu juga perempuan. Ada lagi namanya wadi. Madi ini sama cairan putih susu, kayak susu gitu. Keluar setelah pipis. Bukan karena dorongan syahwat lagi naik, tidak. Karena habis pipis keluar. Nggak tahu secara medis apa penyebabnya. Mungkin capek atau apalah. Ya. 2 jenis cairan keluar ini najis, Pak. Najis itu. Jadi kalau kena celana dalam, berarti celana dalamnya najis. Najis itu. Walaupun kecil, netes gitu doang, najis sudah. Ya. Apalagi air kencing, madhi, wadi,
mani, air mani. Kalau air mani jelas lah ya, nggak usah dipertajam lah. Air mani ini para ulama berselisih pendapat. Apakah air mani ini najis atau air mani ini suci? Ada dua pandangan. Pandangan pertama najis. Kalau najis berarti kita gimana dong? Pendapat yang kedua, air mani ini suci. Dan ini yang paling kuat. Bahwa air mani ini suci. Dan ini yang diambil oleh hampir rata-rata para ulama kontemporer zaman sekarang. Hampir semua para ulama memandang air mani ini suci. Apa dasar hukumnya? Banyak. Bahwa Rasulullah SAW atau Aisyah radhiyallahu anha mendapati celana atau kain Rasulullah SAW itu ada bekas air maninya. Kemudian Aisyah mencuci dan membersihkannya. Di riwayat yang lain, Aisyah karena sudah kering ya, air maninya kering, Aisyah cuma dikerok aja sama tangannya. Kemudian Rasulullah langsung pergi sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa air mani itu suci karena Aisyah cuma ngapain? Dikerik doang karena udah kering. Jadi ibaratnya seperti hadits Aisyah tadi, suami istri habis berhubungan, versinya laki-laki simple tidur, kemudian sholat yang mandi dulu ya, mandi, kemudian kainnya masih ada bekas air maninya, maka itu tidak ada masalah, masih suci. Ini yang kemudian kalau perempuan tentu darah haid, darah, pokoknya semua darah yang keluar dari kemaluan dia, haid, istihadah, nifas, ya, kan keluar 3 macam. Haid ini yang rutin, istihadah ini suka disebut dengan darah penyakit, ini sakit, bukan menstruasi, tapi darahnya tetap najis, walaupun yang bersangkutan tetap sholat, puasa, boleh. Ya. Darah nifas, najis, yang keluar setelah melahirkan. Jadi disebut nifas karena keluarnya melahirkan. Ya, keluarnya melahirkan itu. Jadi melahirkan baru disebut nifas. Berarti kalau belum melahirkan dia keluar flek-flek, apa itu disebut nifas? Ar-rajih, pendapat yang kuat, itu bukan nifas. Ya, karena disebut nifas ketika bayinya sudah keluar. Darah yang keluar itu yang namanya nifas. Ini yang najis. Kemudian yang lainnya, kotoran binatang yang haram dimakan, Pak. Kotoran binatang yang haram dimakan. Diambil dari kisah Abdullah bin Mas'ud ketika beliau disuruh mengambil 2-3 batu oleh Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud mendapatkan 2 batu, yang satunya tulang binatang yang haram dimakan. Lalu Rasulullah mengambil 2 batunya, yang tulangnya dibuang oleh Rasulullah SAW. Bukan tulang ya, kotoran yang sudah mengering, maaf bukan tulang. Kotoran binatang yang sudah mengering dari binatang yang haram, udah kering kayak batu. Yang kotoran ini dibuang, yang 2 batu diambil oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan bahwa kotoran binatang yang haram dimakan itu najis, Pak. Buat apa Abdullah bin Mas'ud mengambil 3 batu? Ini yang namanya istinja atau istijmar. Cebok pakai tisu kalau zaman sekarang. Ini dasar hukumnya. Jadi boleh nggak cebok pakai tisu? Zaman sekarang tisu, kalau zaman dulu nggak ada tisu, pakai apa? Batu.
kalau nggak ada air. Kalau ada air ya tentu dengan menggunakan air. Kembali ke kaidah yang tadi bahwa bersuci itu pada aslinya adalah air. Nah, ketika nggak ada air maka boleh dengan menggunakan tisu basah, boleh, enggak apa-apa. Nah, ini dasar hukumnya. Jadi kalau di perjalanan haji boleh nggak siap-siap dengan membawa tisu? Boleh, tapi insya Allah air sih berlimpah ya di mana-mana. Ya, apalagi fasilitas yang Bapak ambil ini kan fasilitas khusus. Jadi kamar mandi sendiri, semua serba sendiri. Ini, kemudian yang lainnya air liur anjing. Air liur anjing. Bahkan para ulama mengatakan bukan air liurnya saja, tapi tubuhnya anjing semua itu najis, terutama liurnya. Jadi kalau di rumah ada anjing, bahaya Pak. Pahala Bapak setiap hari dipotong 1 gunung Uhud. Belum tentu bisa ngumpulin segunung Uhud, Pak. Maniqtana kalban illa kalba saydin aw masyiyah naqasa min ujurihim kulla yaumin qiratan. Siapa yang miara anjing di rumahnya, setiap hari pahalanya berkurang 2 gunung Uhud, bukan 1. Ada riwayat 1, ada riwayat 2. La haula wala quwata illa billah. Kecuali anjing berburu atau anjing untuk miara kebon. Nah, yang orang Sumatera, Kalimantan, ya Pak ya, untuk ditaruh di kebunnya, boleh. Buat miara perkebunan dia. Buat berburu boleh, tapi naruhnya tidak di rumah. Kenapa? Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun waswar. Malaikat tidak akan masuk rumah kita kalau rumah kita ada anjingnya, gambar makhluk berroh, ada nyawanya, patung, malaikat nggak akan masuk rumah kita, Pak. Nah, yuk koreksi rumahnya nanti masing-masing, Pak. Lukisan makhluk bernyawa. Bernyawa itu maksudnya berroh. Ada rohnya. Umpama apa biasanya umumnya kuda, ya, gambar lukisan kuda atau lukisan apa yang ada nyawa, gambar makhluk bernyawa, rohnya. Ini malaikat nggak masuk rumah kita. Kalau kamera, foto itu diperselisihkan oleh para ulama dan nanti ini di sesi yang berikutnya kita akan bahas biar nggak terlalu melebar ke sana-sana. Ini anjing, bayangkan di rumah ada anjing. Sudah liurnya kemana-mana, najis nggak keru-keruan, nanti dipegang-pegang, malaikat nggak masuk, pahala kita setiap hari berkurang 2 gunung Uhud, ya bubar wassalam. Mending miara satpam, Pak. Ya kan, bantu ekonomi orang, membantu perekonomian dia, mensejahterakan keluarganya dia, nolong orang. Ya, terlepas anjing jenis manapun, jenis apa saja. Kemudian yang lain lagi seperti babi. Tapi kalau membersihkannya nanti dulu, ini saya sebutkan jenis-jenisnya aja ya. Babi pastilah babi ya, najis Pak. Sekarang ada sepatu pakai kulit babi. Kemarin ada karyawan di kantor saya cerita saat saya mau beli sepatu sport yang merek apa itulah, ya kan? Yang ini merek yang saya pakai ini, ya kan? Bagus buat anak saya main basket, diskon 50%. Dia ambil tuh beli dia. Mau bayar, ngelihat jenggotan nih anak, jenggotan nih orang. Kasirnya bilang, maaf Pak, jangan yang ini Bapak pilih. Kenapa? Ini kulit babi Pak. Lu, ya, manfaatnya jenggotan ini Pak diantarnya. Tapi bukan untuk itu.
Pak, jangan Pak, kenapa? Ini babi Pak. Enggak jadi, karena memang kulit katanya dia. Sama kemarin kita ada daurah training ya sama satu syekh dari Madinah, Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau cerita, saya ke Australia kata beliau. Di pesawat saya aus banget. Tuh pramugari bawa air gelas, air putih begini, begini. Aus banget. Saya minta, saya ambil. Beliau kan pakai surban, yang panjang kan gitu kan. Saya minta, bahasa Inggris nggak bisa beliau. Saya minta nggak boleh, pramugarinya nggak dikasih. Jengkel beliau, anak mau minum nggak dikasih. Bingung, tetap nggak dikasih. Panggil temennya dia yang bisa bahasa Inggris. Anak minta minum nggak dikasih. Ngobrol, ketawa berdua. Kenapa? Itu whisky ya Syekh katanya dia. Wallah, untung jadi bermanfaat jenggoten Pak. Apa yang putih, whisky atau vodka atau apa gitu kan nggak tahu deh. Pokoknya warnanya kayak air gitu. Nauzubillah ya. Kemudian berikutnya bangkai tentu ya. Bangkai, kemudian tadi kotoran atau daging dari makanan apa binatang yang haram ya, kotoran dagingnya juga najis Pak. Jadi kalau megang daging anjing atau megang daging babi gitu, kita pegang pengen tahu, kita pegang itu najis Pak. Karena dia haram aslinya. Ya. Darah manusia. Nah, ini yang dokter ini. Darah manusia, darah kita. Apakah itu najis atau tidak? Para ulama berselisih pandang di sini. Sebagian ulama mengatakan darah manusia, sebelumnya dulu, darah manusia. Yang dimaksud darah manusia ini apa? Ada dua, bisa darah haid, kan gitu kan? Nifas, istihadah, ini jelas. Karena memang dasar hukumnya jelas semua. Ini nggak diperselisihkan, para ulama juga sepakat karena hadisnya jelas sekali. Yang kedua, darah selain itu yang keluar dari tubuh kita. Apa hukumnya? Ini yang para ulama berselisih pandang. Ya. Mazhab-mazhab fikih mengatakan darah manusia ini najis hukumnya. Dasar hukum yang mereka pakai satu-satunya adalah surat Al-An'am ayat 145. Ya, saya sebutkan ini karena banyak dokternya di sini kan. Dasar hukum darah itu najis ayat surat Al-An'am 145. Bunyinya gini, Pak. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs. Katakan, saya tidak mendapatkan atas apa yang diwahyukan kepadaku itu hal yang haram atas makanan yang dia makannya, kecuali itu bangkai, darah atau daging babi karena itu rijs, kotoran. Mereka mengatakan ini jelas bahwa darah itu haram. Darah itu najis. Gitu kan? Darah najis dari Al-An'am 145 ini. Pandangan yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan darah manusia selain haid, nifas, istihadah suci, tidak najis. Loh, bagaimana dengan ayat Al-An tadi? Mereka mengatakan ayat ini tidak ada hubungannya sama darah najis. Ayat ini bicara tentang haram. Kan bunyinya tidak mendapatkan apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram. Ayat ini bicara tentang haram, bukan najis. Faham Pak? Sehingga darah itu suci, tidak najis. Ayat yang tadi bukan masalah najis, masalah yang berbeda.
Satu. Terus apa dalil mereka? Banyak para sahabat-sahabat itu ketika mereka berperang, memang zaman itu ada medis yang bisa menghentikan pendarahan. Hah? Enggak, ketika mereka perang ya ngocor darahnya. Terus sholatnya gimana dong? Mana Pak? Apakah sholat dan darahnya sudah berhenti? Logis? Enggak. Mereka sholat dan darahnya keluar. Ada sahabat sholatnya darahnya keluar, habis sholat baru dibersihin. Dan banyak pertempuran terjadi di zaman Rasulullah SAW itu ada 50 lebih pertempuran. Mulai yang kecil sampai yang besar. Mereka keluar, terus ada sholat khauf, sholat waktu perang. Berarti ketika sholat mereka terluka, gimana? Nah ini yang jadi dasar hukum yang sepertinya kuat sekali ini. Makanya sebagian para ulama, diantaranya kontemporer dan para ulama Saudi, mengatakan darah manusia ini apa? Suci Pak. Sepertinya mana yang lebih kuat Pak? Suci. Yang bilang najis nggak punya dasar hukum. Dasarnya cuma itu tadi aja. Kisah lagi Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Ansor. Beliau luka parah dari tusukan panah. Lalu dibuatkan tenda di dalam Masjid Nabawi. Biar perawatannya gampang. Perawat tenaga medis pertama dalam sejarah Islam, perempuan namanya Ummu Rufaidah. Ini tenaga medis pertama dalam sejarah. Beliau ini yang merawat Sa'ad bin Mu'ad. Ketika Rasulullah SAW sholat, di samping para sahabat itu ada darah yang ngalir. Sahabat Rasulullah bertanya, darah siapa ini? Ternyata darahnya Sa'ad bin Mu'ad lagi pendarahan hebat. Lalu setelah itu beliau wafat dan darahnya tercium aroma yang sangat wangi sekali Pak. Subhanallah ya. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nggak lama malaikat Jibril turun. Wahai Muhammad, ada apa? Kenapa Jibril? Arsy Allah di atas langit 7 itu terjadi ihtizaz. Apa? Getaran, goyang. Kenapa? Karena sahabat Sa'ad bin Mu'ad wafat. Dan sebentar lagi ada 7.000 malaikat, 70.000 malaikat yang akan turun ikut melayat jenazahnya sahabat ini. Ya Allah, amalnya apa Pak? Darah itu tema yang berbeda. Jadi berarti darah ini suci. Apa dasar hukumnya? Ininya pengambilan hukum dari riwayat ini. Darahnya masuk ke tempat sholat. Nabi nggak menyuruh untuk membersihkan. Itu dasarnya. Sepertinya ini yang lebih kuat. Bahwa darah suci tidak najis. Kemudian sama pula dengan darah kotoran binatang yang halal dimakan. Ini juga tidak ada dasar hukum yang mengatakan itu najis. Darah kotoran binatang yang halal dimakan, tidak ada dasar hukum yang mengatakan itu najis. Jadi kembali kepada prinsipnya bahwa itu halal. Contohnya apa? Rasulullah menyuruh para sahabat dari suku Uraniyah ketika mereka sakit perut untuk minum apa? Kencingnya onta. Saya nggak pernah minum tapi Pak. Apa bentuknya saya juga nggak pernah. Ya kencing ya apa ya? Begitulah kita ya secara pribadi gitu ya. Tapi Rasulullah menyuruh itu suruh minum kencing onta. Dan ternyata memang medis yang modern bisa meneliti itu memang mengandung apa gitu dan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit pencernaan atau apa gitu di perut lah.
kencing onta. Subhanallah ya. Kita lihat, apa yang Allah ciptakan buat kita, pasti di balik itu ada manfaat. Kemudian, apalagi nih Pak? Membersihkannya gimana? Ya semua bersihinnya dicuci, kecuali liurnya anjing. Idza walagha ina al-kalbu ina fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Jika anjing itu jilat salah satu bejana kalian, maka bersihinnya 7 kali. Salah satunya dengan pasir. Ya, untuk menghilangkan racunnya itu. Ini aja yang berat, yang lainnya cukup dicuci. Ya. Apakah harus semuanya? Kalau pakaian cukup di bagian yang terkena najisnya aja yang dicuci. Ya. Kalau tempat ya disiram, seperti kisah seorang badui yang pipis di pojok masjid. Dibiarkan sama Rasulullah, ketika dia selesai baru disiram. Begitulah cara membersihkannya, sederhana.